ya masih ada orang yang teriak-teriak pribumi diperbudak. Apa sih pribumi itu? Terus apa ada? Silahkan angkat tangan siapa yang merasa jadi pribumi yang menjadi budak di sini. Ayo, memang ada. Lalu kemudian ada itu juga propaganda ulama Nusantara melawan. Emang ada ulama Nusantara melawan ulama non Nusantara. Siapa ulama non Nusantara itu? Oke, mari kita bedah sejarah istilah Nusantara dan istilah pribumi. Saya tidak usah jauh-jauh ke zaman Singosari biar agak singkat. Saya awali di zaman Mojopahit aja. Dulu zaman Gajah Mada diangkat menjadi Perdana Menteri itu, menjadi Mahapatih di Mojopahit itu. Waktu itu wilayah Mojopahit itu kan masih di Jawa. Pada waktu itu Gajah Mada bersumpah yang dikenal dengan Sumpah Amukti-Palapa. Di antara kalimat sumpahnya itu kan apa itu? Lamun Nusantara kalah, ingsun Amukti-Palapa. Jadi artinya apabila nanti Nusantara sudah kalah, maka saya akan berhenti puasa. Jadi Nusantara pada waktu itu adalah wilayah yang berada di luar kekuasaan Majapahit, di mana pada waktu itu wilayah kekuasaan Majapahit itu baru ada di Jawa. Nah, pada awalnya Nusantara itu maknanya adalah wilayah di luar Jawa, itu ya. Nah, namun kemudian terjadi pergeseran makna. Pada zaman pergerakan kemerdekaan Indonesia, ya Nusantara itu dianggap sebagai seluruh wilayah Indonesia. Nah, sejarahnya kan begitu. Sampai nanti setelah Indonesia merdeka, ya. Nah, nanti bagi yang pernah kuliah di perguruan tinggi, ada mata kuliah kewirausahaan. Di situ ada pendidikan wawasan Nusantara. Salah satu aspek pendidikan wawasan Nusantara itu apa? Yakni aspek politik, di mana seluruh warga negara Indonesia tidak memandang dia mau etnis apapun, ya, mau etnis Jawa, Sunda, Dayak, atau mana saja, termasuk etnis keturunan Cina, keturunan India, keturunan Arab, mau keturunan Eropa, mau keturunan Kutub Utara, ya, sepanjang mereka itu warga negara Indonesia, maka mereka disebut orang Nusantara, mempunyai kedudukan hak hukum yang sama, gitu loh. Jadi kalau sekarang ada yang mau membenturkan ulama Nusantara melawan, lah apa ada ulama non Nusantara yang mau dilawan? Kalau yang mau dilawan sesama ulama Indonesia, kan berarti yang bikin slogan begitu mau mengadu domba, kan begitu. Oke, sekarang istilah pribumi. Nah, istilah pribumi itu terjemahan di zaman Belanda. Jadi pada zaman Belanda, salah satunya peraturan di zaman Belanda yang menggolongkan penduduk itu ada yang namanya Indische Stadsregeling itu. Zaman Belanda itu penduduk Hindia Belanda alias Indonesia pada masa penjajahan itu dibagi menjadi 3 golongan oleh pemerintah penjajah Belanda, yaitu golongan Eropa, ya, golongan Eropa itu orang-orang Barat itu, tapi nanti Jepang juga dimasukkan di golongan Eropa ini, ya. Meskipun Jepang itu Asia kan itu. Nah, kemudian ada golongan timur asing. Mereka para keturunan Cina, ya, terus India, keturunan Arab yang hidup di Hindia Belanda itu pada waktu itu digolongkan sebagai golongan timur asing. Terus kemudian yang ketiga ada golongan bumi putra alias golongan inlanders. Inilah yang diterjemahkan sebagai golongan pribumi. Jadi pengistilahan pribumi itu pengistilahan penggolongan golongan penduduk pada zaman Hindia Belanda. Lah kalau kalian sudah merdeka, Indonesia ini sudah merdeka, ya sudah tidak ada lagi golongan pribumi dan non pribumi. Kenapa?
Karena konsepsinya itu NKRI itu adalah apa? National state, negara kebangsaan, di mana semua suku termasuk apa namanya? Semua suku termasuk keturunan Cina, keturunan Arab, keturunan India, keturunan manapun selama menjadi warga negara Indonesia, mereka tidak bisa disebut sebagai non pribumi. Kan gitu. Mereka tidak bisa disebut sebagai non Nusantara. Nah, kan gitu. Lalu zaman segini, zaman Indonesia merdeka kok masih menggunakan istilah pribumi dilawankan dengan non pribumi. Kan ini juga pecah belah. Makanya di dalam rezim reformasi dulu, Presiden Habibie tahun 98 kan pernah mengeluarkan itu instruksi presiden. Larangan terhadap penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam peraturan perundang-undangan dan setiap kebijakan pemerintahan dari pusat sampai daerah, kan gitu. Jadi sudah dilarang itu penggunaan istilah pribumi non pribumi itu, karena itu istilah pecah belah ya. Nah, kalau kalian belajar tentang ilmu sejarah itu, termasuk sejarah antropologi, ya sebenarnya di dalam Nusantara ya, di kepulauan Nusantara ini pun tidak ada yang disebut pribumi. Semuanya itu para pendatang, keturunan para pendatang. Jadi tidak ada pribumi, gitu loh. Apalagi setelah Indonesia merdeka, sudah nggak ada istilah itu. Makanya orang-orang yang menggunakan istilah itu membentur-benturkan golongan ya, menciptakan luka lama ya. Pada zaman penjajahan itu sudah digolong-golongkan begitu, ya maklum itu zaman penjajahan. Nah sekarang zaman Indonesia merdeka, kalau masih dipergunakan istilah Nusantara lawan non-Nusantara, pribumi lawan non-pribumi, yaitu pemecah belah, sudah jelas gitu loh. Nah repot itu negara ini kalau diisi orang-orang yang masih cara berpikirnya apa itu? Primordial seperti itu, cara berpikirnya memecah belah seperti itu, ya repot, nggak maju-maju negara ini, cuman ngurusi begitu-begitu aja. Mudah-mudahan semua pada segera sadar ya. Jadi aduh, repot negara ini kalau masih isinya begitu-begitu itu, dibentur-benturkan terus nggak selesai-selesai.